Halo teman-teman, jumpa lagi di Mesadri Channel. Di sini ada kiriman, ada sebuah set-top box atau STB TV box. Di sini ada Akari AX512. Kiriman dari teman kita, ada teman subscriber Mas Heri Purnama kan nggak salah. Kiriman STB dari Kuningan ya, ada Akari AX512. Di sini dia mengirimkan full set ya. Rekomendasi kirimnya unit aja ya, biar nggak membebani di ongkir pengirimannya. Kita akan tes dulu. Dan di sini masih muncul ya, LED-nya masih biru, menandakan bootloadernya nggak rusak ya. Tapi katanya dia stuck di logo ya. Nggak tahu-tahu stuck di logo. Nah ini udah saya cek dan kondisi STB stuck di boot logonya. Dia tidak bisa booting, tidak bisa masuk ke boot animasi ya. Untuk fix ini kita persiapkan ada beberapa file. Ini ada OTA update, ada file ori Android 9 AX512, dan ada file upgrade UBT untuk AX512 ke Android 10. Langkah pertama kita akan flash dulu dengan menggunakan USB burning tool. Karena STB ini tidak bisa masuk recovery, maka kita wajib flash pakai UBT ya. Udah barang tentu kalau STB demikian itu masih OS 9 ya, yang mengalami error kayak gini biasanya gagal melakukan update sistem OTA. Dan STB ini nggak bisa masuk recovery karena udah sistemnya udah rusak, hanya bisa masuk UBT, maka kita harus flash ya. Jangan lupa di unchecklist errors bootloader, cukup errors flash saja dan kita persiapkan ya. Kita persiapkan STB nya untuk masuk mode update atau mode USB burning tool. Kita colok dan tekan, ada tombol reset di sini antara port USB 1 dan 2. Lalu kita koneksikan kabel male to male yang udah terkoneksi dengan PC ke port USB 2 di STB nya. Tahan terus sampai masuk UBT. Nah di sini di UBT udah connect, kita boleh lepas lubang reset dan kita ikuti adaptor ya. Meskipun sudah connect, kita wajib ikuti adaptor ya, karena untuk konsumsi daya yang bagus tuh menggunakan adaptor ya, tidak hanya menggunakan USB saja. Oke. Lalu kita klik start ya jika udah connect dan kita tungguin. Oh, terjadi 7% error, disinitial error. Jika mengalami demikian, jangan cabut adaptor, cukup cabut colok kabel male to male-nya saja dan reconnect ulang. Maka biasanya dia akan berlanjut ya. Nah, di sini flashingnya berlangsung. Ada download boot dan kita tungguin, ada download logo juga. Ini sedang proses flashing ya. Di indikator berkedip ada biru merah gitu ya, sedang menandakan proses flashingnya. Dan di sini tertera di UBT download system itu menandakan bahwa kita sedang flashing Android 9 ya. Jika flashing ke Android 10 ke atas biasanya download super ya. Video saya percepat, kita tungguin sampai flashing 100% sukses. Sudah sukses di UBT, kita stop aja dulu. Dan untuk flashing UBT firmware ori Android 9, kita tidak perlu melakukan UBL ya, atau root activator, karena ini hanya menggunakan firmware orinya AX512 Android 9. Kita boleh cabut atau reconnect ya, di restart aja. Nah di sini udah masuk biru dan muncul logo XL Home. Di sini saya flashing versi UBT menggunakan Android 9 ori dari Akari AX512. Kita tungguin sampai booting ya dan masuk menu. Di sini udah masuk boot animasinya di firmware ori ya. Biasa untuk firmware ori kita wajib pairing remote ya, dan digunakan remote orinya. Sebenarnya bukan remote ori juga bisa ya, yang penting keluaran dari SDMC itu semuanya bisa untuk keluaran XL Home, dan kita setting seperti biasa. Kendala STB demikian itu sering terjadi karena dia STB Android 9 sudah di root dan firmware root tersebut tidak di disable-nya, tidak disable auto update-nya, maka dia terkena OTA atau terkena otomatis update di Android 9 ke 10, maka dia di recover-nya error ya, dan dia akhirnya boot loop ya. Kalau tidak boot loop, dia untuk recovery biasanya kalau gagal update Android 9 ke 10. Sudah masuk ini, saya menggunakan koneksi kabel LAN ya. Karena kalau tanpa koneksi dia tidak bisa masuk menu. Dan di sini ada memeriksa akun. Kita boleh disconnect. Saya cabut kabel LAN-nya dan kita ulangi. Nah, di sini bisa masuk menu ya. Kalau pakai router, kalau pakai WiFi itu dicabut dulu routernya, disconnect dulu intinya biar bisa masuk menu. Kita lihat about device ini, bahwa di sini pada preferensi perangkat dan kita klik tentang device ini, dia masih Android 9 ori dari XL Home, yaitu dari Akari AX512. Di sini untuk flash sudah fix ya, STB sudah bisa hidup lagi, dan kita akan lanjut. Saya akan coba langsung update ke Android 10. Di sini ada
OTA update.zip ya, dan bisa dikopikan ke SD card atau USB flash disk. Saya di sini udah kopikan ke flash disk untuk OTA update Android 10 di Akari AX512. Kita koneksikan USB flash disknya ke port USB di STB, boleh port 1 atau port 2. Lalu tahan tombol reset dan nyalakan STB ya. Kita colok power, tahan terus, nanti dia akan masuk recovery. Ini adalah cara manual untuk masuk recovery paksa di Android TV Box, khususnya di AX512. Dia blank dan masuk recovery mode ya. Dan recovery-nya juga beda ya. Ini adalah recovery Android 9 di AX512. Lalu di sini kita pilih ada pilihan. Saya perbesar dulu untuk tampilannya biar jelas. Dan kita pilih Apply Update from EXT di sini ya. Pastikan menggunakan remote ori. Lalu kita pilih Update from UDISK karena saya menggunakan USB flash disk, dan pilih Update OTA ya. Ada AX512 OTA Android 10. Nah, kita flashing menggunakan OTA update. Untuk di recovery mode itu wajib menggunakan remote orinya atau remote lainnya seperti remote Advan AT01 atau Akari AX810 bisa ya. Yang penting keluaran dari SGMC atau XL Home. Di sini terjadi flashing lagi. Ini menandakan lampu berkedip. Video saya percepat. Flashing firmware ori melalui OTA ya. Di sini menggunakan update zip atau update manual via recovery mode. Saya percepat videonya hingga flashing selesai. Sudah selesai dan masuk boot logo lagi. Kita tidak akan lama-lama menunggu sampai masuk ke home menunya, karena saya akan langsung flash menggunakan UBT ya. Untuk firmware rootnya saya menggunakan firmware UBT. Saya beri nama aja firmware unik ya, karena dia firmware custom aja yang udah di root by Magis. Kita udah berhasil ya flash, dan saya akan langsung flash menggunakan UBT. Untuk cek berhasil tidaknya flash ke Android 10, kita bisa cek di versi recovery-nya. Kita akan masuk recovery ulang ya. Masuk mode recovery-nya, colok tombol reset dan tahan, lalu ikuti adaptor dan tungguin, nanti otomatis dia masuk recovery untuk AX512 ini. STB blank dan sejenak langsung masuk recovery mode. Di sini udah tertera bahwa di atas itu ada Ampere 10 atau recovery, tampilan juga beda ya. Ini menandakan bahwa udah ada Apply Update from SD card, from UDISK udah ada ya. Itu menandakan recovery-nya udah recovery Android 10. Jadi kita udah berhasil update ke Android 10. Lalu di sini kalau udah berhasil update Android 10, karena syaratnya untuk flashing UBT Android 10 di AX512, dipastikan untuk STB-nya kondisinya sudah berada di Android 10. Kalau tidak akan gagal ya. Jadi pastikan dulu udah di-update OTA ke Android 10. Kita lihatkan firmware-nya, ada firmware unik di AX512 Android 10 ini yang sudah full root by Magis ya. Dan firmware ini di Android 10 tanpa melakukan UBL atau registrasi root ya. Jadi nanti otomatis sudah terroot untuk firmware-nya. Kita matikan STB, kembali kita masuk mode update atau mode UBT. Kita colok dulu lubang reset dan tahan, ikuti colok kabel male to male, masukkan ke port USB 2 di STB AX512 ini. Kita tungguin sampai masuk UBT. Nah, dia udah connect ya. Dan lepas colokan atau tombol reset dan ikuti adaptor ya. Diwajibkan harus ikuti adaptor, walaupun beberapa kasus itu tanpa adaptor juga sukses, tapi untuk rekomendasi saya harus pakai adaptor. Seperti biasa, jangan lupa eras bootloader jangan di checklist, hanya eras flash saja dan klik start, maka dia berjalan untuk flashingnya. Di sini STB berkedip ya, itu menandakan sedang di flash menggunakan Android 10. Dan di USB Banding Tool tertera ada download super. Itu menandakan bahwa kita sedang flashing menggunakan USB Banding Tool, itu flash system Android 10. Di sini flashnya flashing super ya, download super. Untuk di UBT-nya tertera download super. Kita tungguin video saya percepat ya untuk flashing firmware ini sekitar 2-3 menitan untuk proses flashingnya. Kejadian seperti ini itu hanya gagal sistemnya ya, maka dia mentok logo atau bahkan banyak kejadian yang stuck di recovery. Untuk yang stuck di recovery sudah saya videokan sebelumnya, silahkan cek video-video saya sebelumnya untuk the brick recovery mode ya, AX512 yang gagal update. Dan firmware ini tidak rusak bootloadernya, maka nantinya STB ini akan tetap bersertified Netflix ya, karena DRM-nya masih tetap L1, jadi tidak rusak ya. Untuk kejadian itu tidak merusak bootloader. Kita tungguin saja sampai proses finish di 100% untuk USB Banding Tool-nya.
100% burning successfully di UBT. Kita lihat di situ ya, udah sukses. Kita cukup klik stop aja di sini di USB burning tool, kita stop dulu. Dan UBT udah nggak berguna, kita close aja. Oke, keadaan seperti ini kita udah sukses flashing ya, tanpa perlu UBL atau registrasi rootnya ya. Jadi langsung cabut colok aja, kita restart ya, cabut adaptor dan nyalakan ulang. Apakah kita berhasil ya untuk flashingnya? Nah, boot logo sudah berhasil ya, dan bootloader juga aman di sini. Boot logo sudah berhasil, udah berubah ya. Itu menandakan kita berhasil flash Android 10 i512 menggunakan metode UBT ya. Ini video saya percepat, untuk proses booting ini sehabis di flash sekitar 3 menitan. Saya percepat aja, dan di sini udah disable pairing remote ya. Jadi tinggal setting bahasa dan seterusnya. Untuk pairing remote bukan berarti voice assistant tidak berfungsi. Nanti kita bisa pairing di dalam settingan firmware-nya ya, di dalam menunya. Kita bisa tambahin shortcut di sini, percantik ya. Ini udah Android 10 yang full root by Magis ya. Kita cek di sini pada about device ini. Nah, di sini udah pada tentang udah Android 10 ya nih. Nah, udah Android 10 yang sudah full root ya. Udah firmware custom. Dan untuk pertama kita wajibkan koneksi internet dan update Magis-nya. Kita klik Magis dan oke, lakukan download Magis. Jika muncul demikian, kita klik setelan dan kita beri perizinan pada Magis ya. Dan kita lanjut instalasi Magis ya, atau update sistem Magis ya, untuk update modul routing di STB i512 ini. Setelah selesai, kita klik Magis dan lakukan reboot ya. Kita klik OK, maka device otomatis untuk reboot untuk memperbarui modul script di Magis yang ada. Dan ini adalah tampilan setelah saya install beberapa aplikasi. Udah saya tambahin banyak aplikasi, dan insya Allah aplikasi yang saya tanam ini sudah full play ya, artinya tinggal nonton aja tanpa perlu setting sana sini ya. Jadi untuk semua aplikasi tinggal bisa dinikmatin, dan certified Netflix-nya masih utuh ya, karena masih di RML1. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan siap kirim balik ke subscriber Mas Android. Ada Mas Heri Purnama yang jauh di Kuningan sana. Terima kasih dan selamat sore. Salam, gak bootloop, gak maco. Matur nuwun.